Baik kawan-kawan sekalian, kita memulai untuk kuliah kita siang ini tentang psychopreneurship ya. Psychopreneurship merupakan mata kuliah baru yang ada di Fakultas Psikologi Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Oke, kita lanjut. Mata kuliah wirausaha bidang psikologi ya, atau psychopreneurship dirancang untuk mendorong minat mahasiswa sekaligus mempersiapkan mahasiswa untuk menghadapi globalisasi dan tantangan di dunia lapangan kerja. Berkembangnya teknologi, tuntutan kebutuhan dan sempitnya lapangan pekerjaan, serta respon terhadap bonus demografi yang diberikan terjadi tahun 2035 ya. Jadi wirausaha menjadi alternatif untuk mengatasi hal tersebut. Penciptaan lapangan pekerjaan sendiri oleh alumni sarjana psikologi dimungkinkan dengan mempelajari mata kuliah psychopreneurship secara kontinu dan mengaplikasikan ilmunya dalam berwirausaha. Mahasiswa yang mengambil mata kuliah ini dapat dimulai merintis usaha kecil-kecilan sehingga akhirnya mereka menjadi lebih berani memulai usaha yang lebih besar dengan tingkat risiko yang dihadapi juga cukup tinggi. Jadi kalau kita mengeluarkan tenaga dan pikiran, di luar itu kita mengeluarkan modal yang tinggi, tentu risikonya juga tinggi. Tapi kalau modal awalnya kecil, mungkin risikonya juga kecil. Itu kawan-kawan mata kuliah wirausaha di bidang psikologi itu diberikan agar kita sejak dini sudah mampu mempunyai cita-cita bisnis yang mungkin bisa menjadi harapan kita di masa depan. Pokok bahasan yang kita sampaikan dalam perkuliahan psychopreneurship yang pertama adalah pengantar kewirausahaan, kemudian ada konsep dan motivasi berusaha, profil karakteristik dan prinsip kewirausahaan, ide dan peluang, bisnis plan di bidang usaha jasa psikologi, marketing usaha jasa psikologi, bidang-bidang wirausaha yang berkaitan dengan disiplin ilmu psikologi, startup usaha baru di bidang psikologi, dan etika bisnis dan kewirausahaan. Jadi banyak teman-teman kita yang kemarin lulus, saya mau ngapain gitu ya. Kebetulan mata kuliah ini belum ada, sehingga sekarang sudah ada dan siap diberikan. Kita tidak berkecil hati bahwa lapangan kerjaan di psikologi itu masih sangat luas dan banyak. Tinggal bagaimana kita bisa menangkap peluang. Itu kawan-kawan. Sebelum dilanjut, ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Oke. Bukunya apa? Nah, bukunya yang paling utama yang ini, yang nomor 4. Kewirausahaan dari Abbas Sonaria ya. Jadi yang lain-lain bisa sebagai tambahan dan rujukan. Nanti foto bukunya bisa saya bagi di WA Group. Kawan-kawan saya anjurkan untuk membeli. Bisa di online sangat gampang. Karena apa? Ini sangat penting sekali untuk membawa kita memulai ide bisnis kita. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana penilaian kita? Penilaian kita seperti aturan yang tadi saya katakan, bahwa minimal kedatangan 75%. Sementara UTS mempunyai nilai atau bobot 30,
ujian akhir 40, tugas dan partisipasi kehadiran 30%. Itu kawan-kawan, kita lanjut. Apa itu kewirausahaan, ya? Jadi sebetulnya banyak banget ini bahas di berbagai konten-konten medsos, ya. Tapi tidak ada salahnya kita intens mempelajari dari sisi psikologisnya. Kewirausahaan adalah disiplin ilmu yang mempelajari tentang nilai, ya, kemampuan dan perilaku seseorang dalam menghadapi tantangan hidup untuk memperoleh peluang dengan berbagai risiko yang dihadapi. Nah, definisi ini kawan-kawan bisa dicari nanti, ditelusuri di buku yang tadi saya sampaikan. Judulnya Kewirausahaan dari Asep ini, ya. Kewirausahaan pada zaman ekonomi digital seperti saat ini, kewirausahaan adalah salah satu istilah yang sering disebut, yang sudah tidak asing lagi. Praktek-praktek kewirausahaan pun kini banyak dijalankan oleh orang-orang yang memulai bisnis baru. Secara sederhana, kewirausahaan dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk menciptakan visi, inovasi, dan melihat suatu peluang di masa yang akan datang. Ini kewirausahaan. Nah, definisi tentang kewirausahaan juga disampaikan beberapa tokoh, antara lain Robert, kemudian Peggy, dan Thomas Schimmer. Nah, kalau dari Roberts mengatakan kewirausahaan adalah suatu proses yang dinamis untuk meningkatkan kesejahteraan. Ya, ini yang patut kita cermati, ya. Kesejahteraan ini diciptakan oleh individu-individu yang bersedia mengambil risiko atas kekayaan, waktu, dan karir dalam menyediakan nilai, sesuatu yang bernilai pada barang atau jasa. Ini kalau menurut Robert, ya. Kemudian kalau menurut Peggy Lembing, kewirausahaan adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu nilai yang belum ada menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Nanti sebisa mungkin memunculkan ide-ide baru yang bisa dinikmati oleh orang banyak. Awal-awal adanya Gojek, Grab, itu orang banyak yang tidak suka, tidak setuju. Tapi sekarang seolah-olah itu merupakan kebutuhan pokok dalam dunia transportasi. Ini ide yang luar biasa dari menteri kita. Kemudian ada juga Thomas Schimmer. Kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin, proses sistematis, penerapan kreativitas dan keinovasian dalam memenuhi kebutuhan dan peluang pasar. Itu menurut Schimmer. Nah, beberapa definisi sudah saya sebutkan. Nanti kawan-kawan kalau kurang memahami bisa dibaca di bukunya. Konsepnya bagaimana? Nah, konsep kewirausahaan itu kita harus mempunyai kemampuan melihat peluang usaha. Kita harus mempunyai kemampuan melihat peluang usaha. Kita juga harus mempunyai kemampuan kreatif dan inovatif. Kalau ada pertanyaan, apa ada Pak di bidang psikologi yang sekarang ini bisa kita buka yang merupakan peluang dan inovasi baru? Banyak. Saya banyak ide bisnis di psikologi, tetapi karena kemampuan di finansial untuk modal belum ada, jadi belum terwujudkan. Salah satunya, ada beberapa yang sudah jalan. Nah, baik secara individu maupun kelompok,
kawan-kawan yang ingin tahu ide berlian di bidang psikologi bisa secara intens sharing sama saya, baik sharing secara keilmuan di bidang psikopreneursip maupun praktek secara langsung. Contohnya apa? Nah, contohnya ketika kita bicara tentang bisnis di psikologi yang katanya sempit, enggak juga. Nah, bisnis di bidang psikologi itu masih banyak dan luas di luar sana. Salah satu contoh yang saya inginkan yang sampai saat ini belum terwujud, mungkin dengan bantuan kawan-kawan bisa terwujud, adalah adanya curhat cafe. Ya, saya pengen punya tempat yang nyaman. Di sana ada musik live, ada musik tanpa syair yang lembut semacam Kenny G tadi yang saya putar. Di sana orang-orang bisa bersantai, kemudian di sana bisa sharing, sehingga namanya curhat cafe. Itu belum ada di Jakarta, belum ada di Indonesia. Itu peluang bisnis, silahkan kawan-kawan kalau ingin memulai, saya sangat mendukung. Nah, itu juga salah satu kreatif dan inovatif. Kemudian juga saya pengen juga mendirikan sebuah biro psikologi di gedung yang nyaman, di ruangan yang nyaman. Kita di sana akan memberikan konseling khusus dan konseling dan terapi, ada psikoterapi juga di sana yang bernama psikologi artis. Kenapa Pak kok psikologi artis? Ya, kawan-kawan coba lihat, coba perhatikan, banyak artis yang kawin cerai, banyak artis yang terjerat dengan narkoba, ya, banyak artis dan bahkan ada yang berkeinginan bunuh diri. Itu peluang kita, itu peluang bisnis psikologi dari dua contoh tadi. Kemudian, nah, konsep kewirausahaan. Nah, tadi juga merupakan peluang yang sudah saya katakan tadi, ya. Peluang usaha adalah sebuah kesempatan yang dimiliki oleh semua orang yang mempunyai jiwa kreativitas dalam dirinya untuk memulai usaha baru tentunya, ya. Nah, dengan adanya peluang, seseorang wirausahawan tentunya dapat berbagai macam aktivitas kewirausahaan. Peluang usaha dapat dimanfaatkan oleh orang demi mendapatkan tujuan dengan cara melakukan sebuah usaha yang akan memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang akan dimiliki. Kalau kawan-kawan sekarang duduk di semester 7 ini sudah punya modal psikologi, ya. Tinggal menyelesaikan skrip, selesai, kemudian memulai bisnis baru. Ya. Banyak bisnis di bidang psikologi. Kalau kawan-kawan nanti bingung, Pak, saya mesti kemana? Bisa sharing sama saya. Khusus Fakultas Psikologi Ubarajaya gratis untuk konsultasi dengan saya, baik tentang pendidikan maupun usaha yang akan dirintisnya di bidang psikologi. Kemampuan menggapai peluang. Kewirausahaan sangat berkaitan dengan kemampuan atau kecakapan dalam menggapai peluang usaha. Ya, jadi kemampuan menanggapi peluang sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam merespon peluang usaha yang ada dan ditanggapi dengan seperangkat tindakan. Tindakan-tindakan tersebut kemudian akan menghasilkan suatu usaha bisnis baru yang produktif dan inovatif, serta menjawab peluang usaha yang ada. Jadi dua ide tadi yang saya katakan, curhat cafe dan juga psikologi artis, itu salah satu peluang dan merupakan ide bisnis di bidang psikologi. Tujuan kewirausahaan. Lalu apa tujuan kewirausahaan? Salah satunya adalah meningkatkan jumlah para wirausaha yang berkualitas, gitu ya.
Jadi saya yakin kawan-kawan ini ketika lulus dari Fakultas Psikologi merupakan usahawan yang berkualitas. Kenapa? Dibekali ilmu psikologi. Psikologi itu luas, ada psikologi industri organisasi, psikologi perkembangan, psikologi pendidikan dan sebagainya. Tentu saja di dunia bisnisnya juga luas. Mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan. Kemajuan untuk siapa, Pak? Ya tentu untuk Anda yang ingin memulai usaha baru, terutama di bidang psikologi. Membiasakan dan memberdayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan wirausaha di kalangan masyarakat guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi secara tidak langsung memungkinkan sekali usaha kawan-kawan ini bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita, gitu ya. Kemudian bisa juga menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang tangguh dan kuat kepada masyarakat. Itu tujuan kewirausahaan. Kemudian sifatnya bagaimana? Nah, sifat kewirausahaan itu yang jelas mampu bekerja sama atau kolaborasi. Seperti ilmu yang kita pelajari ini adalah kolaborasi antara psikologi dan kewirausahaan, psychopreneurship. Gitu. Sifat-sifat atau karakteristik kewirausahaan yang wajib dimiliki oleh seseorang wirausahawan adalah dapat menjalankan bisnisnya dengan baik. Jadi sekali lagi, seseorang wirausahaan agar dapat menjalankan bisnisnya dengan baik. Itu kawan-kawan sifat kewirausahaan. Jadi kawan-kawan, sekali lagi saya katakan bahwa psychopreneurship berasal dari kata psikologi, berarti ilmu tentang jiwa atau ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Sementara preneurship adalah is the creation of extraction of economic value. Kewirausahaan adalah penciptaan atau ekstraksi nilai ekonomi. Jadi dengan demikian, definisi ini, kewirausahaan dipandang sebagai perubahan. Umumnya memerlukan risiko di luar apa yang biasanya dihadapi dalam memulai bisnis. Yang mungkin mencakup nilai-nilai dari sekedar nilai ekonomi. Itu kawan-kawan. Nah, psychopreneurship atau entrepreneurship psikologi dapat disimpulkan sekali lagi ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam melaksanakan penciptaan atau ekstraksi nilai ekonomi. Dengan definisi ini, maka psychopreneurship atau tingkah laku perusahaan dipandang sebagai tingkah laku yang berusaha untuk melakukan perubahan. Umumnya memerlukan risiko di luar apa yang biasanya dihadapi dalam memulai bisnis, yang mungkin mencakup nilai-nilai lain dari sekedar nilai ekonomi. Itu kawan-kawan apa yang bisa saya sampaikan hari ini tentang psychopreneurship, tentang latar belakang preneurship, tujuan, manfaat, dan juga sifat dari psychopreneurship. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan, kita bisa berdiskusi.